Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang cara mengetahui masa subur. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara mengetahui masa subur. Mungkin ada beberapa wanita yang mengalami masa subur di mana tanda-tanda yang mereka rasakan itu berbeda-beda. Dan juga masa subur itu tidak setiap bulannya teratur. Misalnya saja di bulan ini masa suburnya di tanggal 14 sampai tanggal sekian. Nah, di bulan selanjutnya tanggal segini. Itu juga tergantung dari siklus menstruasi. Nah, sebenarnya untuk mengetahui masa subur itu diketahui setelah terjadinya menstruasi. Bagaimana caranya? Simak terus videonya. Ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa menghitung masa subur itu atau masa subur seorang wanita itu adalah di hari ke-10 sampai hari ke-14. Ada juga yang mengatakan bahwa masa subur perempuan itu di hari 12 sampai di hari ke-17. Jadi yang jelasnya masa subur itu ada beberapa tandanya. Apakah cara saya terlalu cepat? Kalau terlalu cepat, tulis di komen di bawah. Nah, oke, kita lanjut. Jadi, kalau masa subur wanita itu kita ambil saja di hari pertama menstruasi. Hari pertama menstruasi misalnya di tanggal 1. Nah, tanggal 1, tanggal 7 biasanya itu perempuan sudah bersih. Normal menstruasi itu kan 7 hari. Jadi anggaplah di hari ke-7 itu atau di tanggal ke-7 moms sudah bersih. Nah, hari ke-7 itu kan dihitung. Jadi 7, 8, 9, 10. Nah, di hari ke-10 sampai di hari ke-17 moms tinggal menunggu masa suburnya. Nah, tanda-tandanya yaitu yang pertama adalah kenaikan atau peningkatan suhu basal tubuh. Apa sih suhu basal tubuh itu? Jadi suhu basal tubuh itu adalah suhu tubuh sebaiknya ini merupakan salah satu metode kontrasepsi alami yang bisa moms gunakan. Karena ini dilakukan yaitu dengan cara mengukur suhu tubuh setiap harinya, setiap bangun pagi. Jadi sebaiknya misalnya ibu itu bangun pagi setiap jam 7 pagi atau jam 6 pagi. Nah, kalau jam 6 pagi bangun, ukur suhu tubuh. Kalau misalnya suhu tubuh moms itu berubah atau mengalami peningkatan, itu bisa merupakan tanda-tanda terjadinya ovulasi. Nah, untuk lebih lengkapnya moms bisa cek di video saya sebelumnya yang saya bahas tentang metode kontrasepsi alami, dan ada juga caranya untuk menggunakan metode suhu basal tubuh. Nah, kemudian yang kedua adalah tanda masa subur yang kedua itu metode lendir serviks. Jadi, setelah mengalami menstruasi, yang tadi saya katakan bahwa di hari, ada yang mengatakan hari ke-10 sampai hari ke-17 atau hari ke-14. Nah, di antara hari itu moms bisa melihat atau memeriksa bagian lendir yang keluar. Jadi, metode lendir serviks di sini adalah keluarnya lendir yang seperti putih telur. Kekentalannya seperti itu, seperti warnanya bening, seperti putih telur, yang kalau misalnya kita renggangkan seperti ini tuh tidak akan mudah untuk putus. Nah, kalau misalnya ada tanda seperti itu merupakan masa subur moms. Jadi, untuk moms yang ingin program hamil itu sangat bisa kalau misalnya ada tanda lendir serviks yang seperti itu. Karena itu akan melancarkan masuknya sperma. Cara yang ketiga adalah perubahan posisi serviks. Jadi ada juga beberapa ibu yang mengetahui masa suburnya itu dengan memasukkan tangan untuk memastikan apakah dia dalam keadaan masa subur atau tidak, yaitu dengan menyentuh serviksnya. Mungkin untuk moms yang terbiasa melakukannya mungkin sudah tahu, oh seperti itu caranya. Tapi kalau untuk moms yang baru mendengarkan mungkin merasa aneh dan berpikir, kok bisa seperti itu? Jadi bisa moms. Jadi untuk mengetahui masa subur itu bisa dengan mengetahui letak atau posisi leher rahim atau serviks dengan cara masukkan tangan, di mana pada saat terjadi ovulasi itu akan posisi serviksnya itu, posisi leher rahimnya itu akan teraba tinggi. Kemudian akan terasa lembab dan agak terbuka. Tapi kalau tidak dalam masa subur itu akan mudah diraih, kemudian agak tertutup dan tidak lembab.
agak keras pada saat disentuh. Selanjutnya ada juga moms yang pada saat masa subur itu mengalami nyeri payudara. Nah, itu biasanya terjadi karena terjadinya perubahan hormon. Jadi, itu tadi moms beberapa ciri-ciri yang menandakan bahwa moms itu mengalami atau sedang dalam masa subur. Nah, untuk menentukan masa subur ini adalah salah satu hal yang bisa mendukung suksesnya program hamil ibu-ibu moms di rumah. Jadi kalau misalnya ada moms yang ingin mengikuti program hamil, salah satu cara atau moms bisa juga mengetahui dengan cara-cara seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau misalnya ada salah satunya yang moms rasakan setelah menstruasi, itu moms bisa coba karena proses atau masa subur itu sangat mendukung untuk suksesnya program hamil. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih banyak. Untuk moms yang ingin bertanya-bertanya bisa tuliskan juga di kolom komentar atau bisa DM di Instagram saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, terima kasih banyak. Satu lagi, untuk moms yang ingin menyarankan untuk video apa lagi yang akan kita bahas di selanjutnya, moms bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.